Dulu awal perjumpaan saya dengan Kang A itu saya waktu itu kelas 3 sanawiyah ya. Saya seperti ini tidak lepas dari jasa dan doa Kang A Haji. Nggak gula ya. Kemana-mana kita sering bareng, kegiatan kita sering bareng. Kalau Kang A mungkin Jun, saya Jin. Kalau Kang Yayan biasa karena beliau sering pernah lah di Amerika, pernah di Eropa gitu. Beliau bahasa kafir sudah begitu hebat gitu ya. Nah, si panitianya mungkin lupa atau apalah. Bisa roh untuk membalik untuk Kang A itu dengan untuk santunan itu ketuker apa? Kayaknya Kang beratus-ratus kilo hujan-hujanan. Nah, beliau dulu nggak punya jas. Memang the power of kapektat itu penting gitu kan. Saya teringat guru saya itu pernah bilang gini, ketika kehidupan mengatakan tidak terhadap apa yang kau inginkan, yakinlah Allah mengatakan iya terhadap apa yang kau butuhkan. Sama ada lagi satu, the power of love gitu. Kenapa kita bisa terbang ya? Energi cinta itu luar biasa ya. Ya, suasana kuliah itu suasana yang sangat indah untuk dibicarakan, tapi sangat malas untuk dijalani dulu. Iya. Tapi dulu dari saya nikmati proses. Beliau ubah kekuatan itu menjadi proses itu nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Sumbarok pada program Ngopo di channel YouTube LPP Ibnu Tasikmalaya. Kali ini kita berbincang-bincang dengan kedua guru kita, yaitu Kang A. Fuad Mukhlis. Beliau adalah pengurus PP Rijaul Ansor, dan satu lagi itu bersama Kang Yayan Bunyamin. Beliau adalah Direktur Aswajaya Center Tasikmalaya yang juga Wakil Ketua PP Rijaul Ansor. Nah, hari ini kita di sini akan berbincang-bincang. Kalau kita melihat dari sudut pandang dari manapun ya, kita melihat beliau ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Juga inspirasi bagi kita semua, dan kita akan sedikit bertanya-tanya mengoreksi tentang bagaimana kehidupan beliau, apalagi ketika waktu-waktu muda. Bersama Kang, hari ini bagaimana kegiatannya, Kang? Alhamdulillah biasa, berkah. Kegiatan sehari-hari walaupun situasinya tahu semua seperti ini, tapi kita tetap menjalani dengan tenang, dengan senang, riang gembira. Alhamdulillah itu karena memang sudah biasa, tidak ada perubahan lah gitu dalam situasi apapun, karena kita digodok sejak kecil ya, sudah ditempa sejak kecil, apapun situasinya kita tetap tidak naon bahasa Sunda nama teka bawa ke usum gitunya, teka bawa ke usum. Kita memang dilatih untuk bisa ngigelan zaman, mengikuti situasi apapun ya, kita tetap apa adanya sebagaimana kita. Itu Panginten sareng Kang Yayan sami lah gitu. Ini Kang, selanjutnya kita pada saat ini akan sedikit ya, mohon izin kepada para kiai, kita juga ingin tahu untuk inspirasi bagi kita sekalian tentang bagaimana kehidupan sosok kiai pula. Tentu ini menjadi menjadi sebuah pembelajaran lah bagi kita anak-anak muda dan sebagainya gitu. Sebelum kita ke lebih jauh kan, pertama mungkin saya ke Kang Yayan ya. Saya dulu ketika Rois Surya PCNU itu pernah mengatakan saya honinya Tasik gitu. Mengatakan saya honinya Tasik, yaitu Kang AA dan Kang Yayan gitu. Sebelum ke Kang AA, saya mau bertanya dulu ke Kang Yayan, Kang. Bagaimana sih Kang chemistry itu bisa terjalin gitu sih? Karena ada julukan saya honi, dan kita juga tahu ada beberapa hal yang memang dipelopori oleh
Akang berdua ini itu sangat luar biasa gitu kan. Dari Akangnya sendiri. Ya, wabil khusus untuk Kang AA ya. Karena memang dulu awal perjumpaan saya dengan Kang AA itu saya waktu itu kelas 3 sanawiyah ya. Kang AA baru pulang S2 dari Mesir itu. Nah, beliau sangat inspiratif. Nah, saya seperti ini tidak lepas dari jasa dan doa Kang AA Apung Haji. Nggak gula ya. Luar biasa, inspiratif sekali. Entah bagaimana ya Kang AA, karena memang mungkin saya ketika pulang ke Tasik itu saya tidak tahu siapa-siapa dan tidak kenal siapa-siapa. Itu tahun berapa kan? Saya pulang ke Tasik itu tahun 2015 akhir ya. Tahun 2015 akhir. Saya hanya tahu di NU Tasik itu Kang Apung Haji, guru saya dulu ketika awal-awal tahun 2000-an ya Kang. Lama kita tidak ketemu. Saya di Jakarta. Saya pulang ke Tasik itu hanya tahu Kang Apung Haji. Akhirnya saya silaturahim, ngobrol-ngobrol banyak lah tentang NU dan berbagai perkembangan di Tasikmalaya. Kesana kemari saya mengikuti Kang AA, jadi mungkin sebutan itu melekat karena kita selalu berdua lah. Tapi tidak disebut Upin mungkin. Mungkin lebih cocoknya kalau Kang AA mungkin Jun, saya Jin. Jadi kemana-mana kita sering bareng, kegiatan kita sering bareng, bahkan berbagai hal lah kita juga sering bareng, kita sering berbagi, dan saya lebih fokus untuk menimba ilmu dari Kang AA di jalanan, karena memang Kang AA ini antara isim dengan musamanya itu pas banget. AA Fuad Mukhlis, beliau itu ikhlas sekali. Jadi isim dan musamanya itu cocok. Biar yang lain yang jelas. Iya. Jadi kan ada isim dengan musamanya itu gak matching gitu kan. Isimnya misalkan namanya Sobirin, tapi kerjaannya ngambok, kan gak matching. Kalau Mukhlis, Mukhlis itu benar, Mukhlisin al-Huddin, ikhlas sekali. Itu mungkin ya awal perjumpaan saya dengan Kang Apung Haji, dan itu membekas sampai hari ini. Dan saya harap rekan dan rekanita Ibnu IPPNU juga demikian, mempunyai sosok teladan yang kita ikuti, karena nanti dalam neuroscience itu ada satu kaidah, ketika kita ingin sukses maka kita harus punya prototype. Orang yang sukses seperti apa, ikuti contoh dalam kehidupan sehari-hari beliau seperti apa, insya Allah mendekati kesuksesan itu. Jadi saya harap rekan dan rekanita IPPNU juga mempunyai satu idola lah, satu idola real. Tapi biasanya suka dimanipulasi. Idola kita kan Nabi Muhammad. Ya gak usah dibicarakan itu kan. Jadi kita punya idola real yang bisa kita ikuti kemana, bagaimana menyikapi kehidupan agar kita mempunyai bekal untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jadi bisa dikatakan bahwa Kang itu sosok mentor dan juga idola gitu. Iya, serius, mentor. Aturnya sepengen. Nah Kang, tadi kita berbicara sangat luar biasa gitu ya, dari kelas 3 sanawiyah ya Kang. Bisa mengenal sosok Kang AA dan juga dari jalanan, mungkin dikatakan jalan itu bukan dari pendidikan secara formal gitu, tapi memang teman diskusi yang memang sangat dekat dan sangat luar biasa. Nah, dari Kang A sendiri bagaimana sosok Kang Yayan itu, karena setidaknya dari kelas 3 sanawiyah sampai sekarang itu sudah berapa puluh tahun bersama-sama dan kita lihat sangat match sekali gitu kan. Sebetulnya seingat saya sederhana, ketemu dengan Kang Yayan. Pertama dia mondok di salah satu pondok pesantren dekat rumah gitu kan. Tapi tiap jam 12 malam tiba-tiba datang ke rumah. Kelas 3 sanawiyah ya, kelas 3 sanawiyah. Dan bacaannya luar biasa. Saya lihat kelas 3 sanawiyah tapi bacanya sudah bacaan mahasiswa ketika itu. Itu nih dari Kang Yayan itu. Yang seingat saya, karena saya merasa kecil gitu, Kang Yayan juga kecil. Secara fisik bukan hanya apa ya, kita merasa segalanya kecil ya, secara fisik juga kita kecil. Saya sering diskusi, Hitler juga kecil kata beliau nih. Hitler kecil, Napoleon Bonaparte kecil gitu ya. Itu ketika kelas 3 sanawiyah. Kita sudah ngobrol Pak Habibie kecil, terus apa yang membuat kita besar kan gitu. Gitu. Maka kita sering baca lah, kalau ngefans terhadap seseorang jangan lihat orangnya, jangan ngefans ke orangnya, tapi ngefans lah ke ide-idenya.
ide-idenya gitu. Kalau mau itu jangan fotokopi orangnya kan gitu. Ide-idenya ambil kayak gitu. Ini saya lihat di Kang Yayan ada itu ide-idenya sejak sanawiyah sudah ya ada chemistry tadi saya sudah nyambung. Apa yang membuat besar sederhana Kang Yayan dulu lah gitu kan kita memang riweuh dulu ya Kang Yan duluan punya motor gitu kan. Nah, duluan dia gitu kan saling doakan saya punya motor kata beliau kan gitu. Ternyata doa saya yang diijabah gitu. Dia punya motor duluan kan gitu ya. Terus ingat saya ketika itu kan masih belum medsos belum begitu hebat ya, belum gitu ramai, kita nggak punya laptop sama sekali, sementara ide-ide kita kan harus tertumpah. Duluan punya laptop, beli laptop 6 entah dari mana. Ingat ya Kang Yan ya. Gitu. Saya belum punya laptop, duluan punya laptop. Biasalah saling doakan gitu. Ternyata doa saya juga yang diijabah, doa beliau nggak diijabah. Dia bawa laptop 6 ketika itu. Saya ingat ide-ide kita mau beliau distribusikan transfer dulu pernah ya ke Riau kemana gitu untuk menumpahkan itu, tapi kita pengen sekali punya laptop, beliau bawa 6 gitu. Terus kesininya duluan punya mobil, tetap doa saya yang dijabah. Beliau duluan punya mobil, ya bilang sehingga kita ikut terus berkembang. Itu kan motivasi awal. Jadi beliau bilang gitu ya, orang tua saya kasih nama Fuad Mukhlis kan malu juga dengan nama, tapi kadang-kadang merugikan nama itu kan gitu ya. Merugikan, kita terpasung oleh nama, harus ikhlas terus. Maka beliau lah motivasi awal nggak apa-apa, motivasi awal misalnya ada motor lah, ada laptop, ada mobil, malah sampai HP yang baik pun beliau begitu, doain Bang duluan punya laptop ya, saya ngikut beliau lah itu merek ini katanya ngikut. Artinya kadang ketika kita terjun ke lapangan juga ide-ide beliau, ide-ide Kang Yayan nih, apa yang mesti kita samakan nih, kita ngomong di masyarakat misalnya. Karena sejak awal sebelum kita aktif secara struktural di organisasi, kita sudah ngomong banyak. Malah saya pesankan sebelum terjun, ini beliau S1, lulus S2. Nggak banyak orang S2 di Jakarta mau pulang ke daerah betul siap gitu kan, dengan segala resikonya di daerah. Kan jarang yang berkarir secara akademis gitu di pusat keilmuan lah, pusat kekuasaan, mau pulang ke daerah betul nih, mau terjun gitu. Itu nih saya tantang beliau nih, mau turun ke daerah, nggak mau di sana. Akhirnya beliau ya udahlah ikut Kang ajarnya gitu kan. Ayo kalau mau gitu kan. Betul-betul beliau persiapkan sebelum terjun, beliau minta izin, beliau punya prinsip wawasan ada di barat, tapi keberkahan ada di timur gitu. Maka beliau cari ke barat, misalnya pernah ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa gitu, tapi keberkahan tetap ada di timur. Maka beliau minta izin untuk tabarukan pesantren di timur, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Itu sebelum terjun. Jadi betul-betul kita persiapan apa yang akan kita sumbangsihkan ke organisasi kayak gitu ya. Betullah perjuangannya memang bukan 1 tahun 2 tahun kan, tapi sampai sekarang beliau dari kelas 3 sanawiyah. Gitu. Dulu seperti itulah kira-kira perjalanan kita bareng-bareng. Beliau punya banyak hal yang tidak kita punya. Malam beliau sering mengarahkan apa yang mesti diomongkan apa gitu, idenya dari beliau. Hari ini apa yang mesti biar seragam kan gitu. Itu Kang Husni. Jadi intinya kan dari semua itu yang jadi pokoknya itu doa KA lebih dulu diijabah gitu. Intinya itu gini Husni. Kang Yan hal-hal ide-ide dari Kang Yayan gitu sering saya terjemahkan, tapi dengan bahasa ini kadang kita bagi-bagi tugas. Misalnya gini, kata Kang Yayan bagaimana cara meningkatkan biasa bahasa Kang Yayan itu optimisme di masyarakat gitu, ke atas seperti apa. Kang Yayan pakai bahasa kadang bahasa akademis lah, kadang bahasa Menara Gading gitu. Tugas saya adalah membahasakan bahasa Kang Yayan di masyarakat. Walaupun beliau di segala
cuaca, suasana cocok gitu. Tapi kadang-kadang gitu kalau ke masyarakat, bahasa-bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat tentu pakai bahasa masyarakat juga gitu. Nah saya idenya sering dari sini. Selanjutnya Kang, kita tahu Kang A ini S2-nya di Mesir dan juga Kang Ayan kita tahu juga sempat di Belanda dan juga beberapa negara telah terjelajahi dengan nuansa keilmuan Kang. Nah, bagaimana Kang sih suasana merasakan pertama dari Kang Ayan dulu suasana kuliah di luar itu dan bagaimana perjuangannya gitu? Sebenarnya bagi kita prinsip kita dimanapun kita menimba ilmu sama saja lah. Gitu. Tapi mungkin suasana yang mendukung ya kan, suasana yang mendukung. Nah suasana itu bisa kita ciptakan. Misalkan kita di Tasikmalaya, suasana itu bisa kita ciptakan. Yang penting bagaimana informasi itu sampai ke lingkungan sekitar. Begini, saya sering analogikan. Kenapa ketika bulan Ramadan misalkan, jangankan kiai lah, begal juga puasa. Tapi ketika tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 7 Syawal, yang kita tahu bahwa itu yang sangat baik untuk puasa Syawal itu, jangankan begal, kiai juga jarang puasa gitu. Kenapa? Bukan semata-mata masalah fardu dan sunnah menurut saya itu, tapi yang penting adalah lingkungan. Karena ketika bulan suci Ramadan lingkungannya puasa, sehingga begal pun ikut terbawa oleh lingkungan puasa. Nah sedangkan Syawal karena lingkungannya tidak berpuasa, kiai pun sering mencontohkan tidak berpuasa. Jadi lingkungan itu sangat penting. Makanya saya harap di rekan dan rekanita Ibnu IPPN itu bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap ide-ide kita. Karena sebaik apapun ide, kalau ditanam di tanah yang tandus akan kurang berkembang lah. Oleh karenanya kita bersama-sama aktif di organisasi yang kita cintai ini dalam rangka menciptakan suasana yang mendukung terhadap ide-ide kita. Intinya adalah suasana. Ketika di beberapa negara yang indeks pendidikannya tinggi, itu juga tidak terlepas dari dukungan suasana. Demikian pula di Tasikmalaya, suasana itu bisa kita bikin. Suasana itu bisa kita ciptakan yang pas dengan sosiokultural daerah kita. Itu mungkin Kang ya, yang tinggal cipta suasananya. Selanjutnya Kang, untuk Kang A Kang, tadi juga sama lah sempat merasakan di luar kan, dan juga mungkin itu salah satu jalan untuk kita meraih cita-cita gitu kan. Nah yang saya tanyakan kan, apa sih cita-citanya ketika kecil gitu? Sebetulnya saya punya cita-cita ingin jadi polwan ya, tapi nggak kesampaian. Gini Kang Gus nih, kenapa kita ingin terbang gitu ya? Saya ingat karena kemarin kita ngaji taklim ya. Innal mar'a yatiru bi himmatihi kama an-nathair yatiru bi janahaihi. Jadi manusia itu terbang karena semangatnya, karena ide-idenya itu, karena semangatnya yang membara, sebagaimana burung terbang karena dua sayapnya. Nah, kita ini merasa kecil, gimana bisa terbang gitu ya, terbang ke sana kemari, karena ada semangat itu, karena ada semangat. Kalau Kang Yayan biasa karena beliau sering pernah lah di Amerika, pernah di Eropa gitu, beliau bahasa kafir sudah begitu hebat gitu ya, sehingga referensinya bukan hanya berbahasa Arab kan, tapi berbahasa Inggris juga. Maka tugas saya adalah, karena saya di Mesir gitu, bagi-bagi tugas, bahasa surga saya nih bahasa neraka. Karena semangat itu gitu kan, kita lihat keadaan, mana mungkin kita bisa terbang ke sana kemari kalau nggak ada ide, nggak ada semangat gitu. Maka suasana itu tadi penting diciptakan sehingga semangat kita tidak padam karena pengaruh lingkungan. Saya juga ingat di bahasa itulah, kalau misalnya si cerdas sering bergaul dengan si dungu, maka akan padam. Sebagaimana bara ketika disimpan di abu gitu ya, bara api simpan di abu, maka akan secepatnya bara api itu padam. Maka kita sering bergaul dengan orang-orang cerdas, sehingga sepuh kita mengatakan, misalnya kita syekhoni, kita menganggapnya itu doa gitu kan, itu juga pagar buat kita sendiri gitu. Ada bilang lagi apa, ajengan asli, apa ini karena AA singkatan gitu ya, ajengan asli, maka saya menganggapnya itu doa dari para sepuh kan gitu. Bagaimana bisa gelar itu, sebutan itu, sampai kalau mereka tidak lihat kita,
satu doa, kedua pagar juga buat kita gitu ya. Masa saya koni culas kan gitu ya. Kira-kira begitu Husni. Kita ciptakan suasana agar semangat yang kita punya tidak padam hanya gara-gara lingkungan tidak jelas gitu. Ternyata ya saya juga melihat gini Kang, kekurangan dari kita biasanya jam terbang, memang jam terbang ada keterbatasan bahasa, nanti keterbatasan komunikasi gitu. Apa yang kita baca sebetulnya di pesantren sejak kecil itu luar biasa gitu kan, tetapi karena jam terbangnya rendah gitu, memahami teksnya kan tidak digeluti, sehingga hasilnya sederhana, tidak sehebat itu. Padahal referensi kitab Kuning Turos di pesantren itu luar biasa gitu. Nah, gimana caranya agar semangat yang kita punya intinya tidak di Timur Tengah atau ini di mana di Barat gitu, sebetulnya tidak jauh lebih sama saja dengan di Indonesia gitu, sehingga para ajengan di kampung di daerah nggak usah terlalu silau serap dengan di sana, karena sebetulnya sama saja kan gitu. Di sana kita ini lebih hebat sebetulnya. Sebelum saya ke sana kan gitu, wah seperti apa di luar negeri, tapi setelah ke sana ya biasa-biasa aja. Banyak mutiara di negara kita. Itu kan hanya jam terbang saja, mereka tidak pernah melihat dunia luar. Sebagaimana orang Arab juga sering menyepelekan Muslim di luar Arab karena jam terbang mereka nggak pernah melihat seperti apa Muslim di Indonesia gitu. Kira-kira gitulah. Maka kita yang harus menciptakan suasana, jangan kita yang terbawa suasana. Selanjutnya Kang, ini ada mau siapa dulu gitu ini yang menyampaikan? Pastilah dari sekian lamanya bersamaan gitu, pasti ada beberapa kisah unik atau kisah-kisah lucu yang bisa disampaikan gitu. Mau dari Kang Yayan dulu atau dari Kang A dulu? Monggo Kang Yayan, monggo. Yang unik-unik ada di Kang Yayan. Monggo Kang. Yang jadul-jadul ada di saya. Memang karena bagi pengkhidmat di Nahdlatul Ulama itu pastilah Bukan penikmat ya. bukan penikmat kita di Nahdlatul Ulama. Kita sering bergaul mensyiarkan NU itu mulai dari kalangan bawah ya Kak, kalangan grassroots sampai kalangan elit lah. Sehingga pasti banyak sekali hal-hal lucu, dan kadang kita juga menikmatinya sebagai bumbu kehidupan ya. Nah, ketika bicara masalah mubalik lah, kita yang lucu-lucu itu masalah mubalik kan. Pastilah saya juga merasakan, saya yakin lah Sering mubalik. tidak dianggap mubalik. yang sering menarik itu betul tadi saya sampaikan, Kang Aam, Mukhlis ini orang ikhlas banget gitu kan. Pernah kita ngobrol selesai acara roadshow kita ngobrol-ngobrol lah santai seperti ini, lalu berbagi kisah. Nah itu waktu itu dikirim oleh Ketua PCNU Kabupaten Tasik itu almarhum lah Pak dengan Holis ya, dikirim ke Cicomre sana. Dikirim ke Cicomre sana. Ujung Gambir ya? Ujung Gambir. Ujung Gambir di R-nya itu. Ujung. Nah biasa kan Kang A itu selalu memotivasi untuk ikhlas gitu kan. Ya, mungkin keceplosan atau apa ya, di mimbar itu beliau teriak-teriak ikhlas kita itu NU yang menjamin semuanya gitu kan. Gak usah dikasih buat bensin. Padahal Kang A itu tidak punya uang untuk isi bensin. Berbuka puasa. Nah, lalu selesai acara panitianya ngasih buat transport lah pada Kang A. Nah mungkin tersandra oleh orasi beliau gitu kan. Beliau kembalikan lagi ke panitia gitu kan. Lalu dipikir-pikir bensin takut habis, akhirnya diambil lagi. Itu kan luar biasa. Itu hanya sepenggal, banyak lagi lah. Misalkan ketika Kang A ngisi acara cukup besar, ini bukan masalah toma atau apalah, ini hanya masalah guyonan saja kita dalam kehidupan. Acara besar, lalu entah panitianya tidak fokus atau saking besarnya acara itu, mungkin acara santunan yatim piatu besar sekali ya santunan yatim piatunya. Nah si panitianya mungkin lupa atau apalah,
bicara untuk membalik untuk Kang A itu dengan untuk santunan itu ketuker apa? Kayaknya Kang A pamit, nah dikasih transport gitu kan. Begitu sampai di rumah beliau buka, ternyata itu isinya untuk santunan gitu kan. Nominalnya tidak berapa. Untung ikhlas. Nah, meskipun kita tidak memikirkan hal itulah, kita tidak memikirkan itu sedikit pun, kita tidak mau dikasihan. Ya, kita tidak mau dikasih. Kalau dikasih kita terima. Beda kan mau dikasih dengan dikasih kan. Tapi kadang hal itu menjadi pelepas penat kan ya. Pelepas penat, kita meninggalkan keluarga, kita menyusuri lembah, mengalir ke dalam sungai lembah. Ninja Gozali itu. Ketika pulang ke rumah dengan suasana capek, fisik terkuras, ada hal-hal yang seperti itu seolah-olah laksana apa ya Kak, tegukan ketika kita berada di tengah padang pasir. Jadi rasa capek, rasa was-was selama di perjalanan hilang dengan kejadian yang unik seperti itu, dan itu tidak disetting. Itu mungkin kasih sayang Allah lah pada kita untuk menghibur kita, ya, untuk menghibur kita. Kadang kita sering berselor kayak Rasulullah itu dulu dakwah itu ngasih uang. Nah kita sekarang dakwah itu dikasih uang. Kalau kita tidak semangat gitu kan, mau apa lagi? Malu loh sama baginda Nabi. Dulu kiai-kiai kita ketika mensiarkan NU itu beliau yang mengeluarkan dana. Jadi ketika kita mengeluarkan transport untuk mengisi acara-acara Nahdiyin gitu kan, nah sudah sewajarnya lah gitu kan, kita berbangga ikut berpartisipasi. Sedikit pun kita tidak mengharapkan itu ya. Apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keberkahan di Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Kadang kita minta 1, Allah ngasih 1000 gitu kan. Jadi sedikit pun kita, ya Kang Ayah mengajarkan dulu ketika kita di kelas 3 sanawiyah Kang Ayah, dulu kita pernah kaji tafsir Al-Qusyairi ya. Nah, Bisa Latoiful Minan. Di sana banyak sekali hal-hal yang Latoiful Isyarat. Nah, Latoiful Isyarat itu luar biasa lah. Saya banyak inspirasi dari pengajian itu, bagaimana kita hanya menggantungkan harapan kepada Allah semata. Jadi hal-hal itu kita jadikan sebagai guyonan saja lah, bumbu, dan masih banyak lagi sebenarnya Kak. Kalau masalah isi amplop Kak sering yang gitu ya, jong-jong seperti itu. Tergantung amal ya. Nah, tergantung amal. Kalau saya alhamdulillah. Jadi mohon maaf saja lah bicara amplop atau apa-apa. Kita karena menganggap hal yang biasa lah, hal yang bukan sesuatu yang aib gitu kan. Santai saja. Mungkin ada kalau kita mau seudon ya, nanti ada yang komen mau balik bicara amplop dan yang lain-lain bla 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 lah. Kita lepas diri dengan itu. Yang penting ini adalah kisah-kisah lucu, kisah-kisah yang membuat kita segar kembali dalam mengarungi jalan dakwah ini di Nahdlatul Ulama. Ada lagi satu lagi ya Kak, satu lagi lah hal-hal yang unik dari perjalanan kita selama di Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Tapi kalau saya sampaikan di sini takut jadi modal para kiai yang lain. Jadi itu modal kita untuk kita sampaikan nanti di acara-acara pengajian. Gitu mungkin kamu sendiri ya. Berseloroh seperti ini kan enak gitu ya. Kalau dari Kang Asep sendiri ada gini? Banyak sebetulnya, terutama bareng-bareng sama Kang Yayan ya. Pertama betul lah, tidak heran misalnya saya ada juga yang bilang jangan amplop misalnya gitu ya. Saya sengaja saya ingat cerita kiai dari Jawa gitu. Kalau mau ngundang saya mestinya katanya 10 juta kan, biasanya tarifnya 3 juta, 5 juta, ini 10 juta gitu. Ketika ada yang undang lagi nggak mau kalau nggak 15 juta, gitu. Nggak mau kalau nggak 20 juta. Akhirnya kiai itu nggak laku. Ternyata setelah beliau wafat gitu, usut punya usut, kalau nggak salah ketua PBNU yang cerita bahwa kenapa beliau pasang tarif tinggi, ternyata beliau sudah mau berhenti dari tabligh gitu, dakwah, beliau mau konsen di pesantren, artinya supaya tidak diundang lagi ceramah. Nah saya juga sering-sering pancing gitu seolah-olah amplop gitu, dan itu sudah lumrah lah ya. Bersama Kang Yayan saya sering gitu kan, dulu Kang Yayan
pertama sering jadi badal saya kan. Kang Yan badalin nggak anu gitu. Sekarang kebalik. Jadi saya gitu kan. Beliau ini kebayang nggak jadwalnya? Kan sebulan cuma 30 hari, 29, 30, 31 gitu. Tapi jadwal beliau kan 130, harinya aja kan 30 jadwal beliau. Maka sering bagi, tapi beliau ini cerdas. Dari awal memang cerdas dari kecil, sejak lahir kayak. Sebelum beliau bilang cerdas sejak lahir. Acara-acara yang gede amplopnya kan beliau ambil ya. Kira-kira kalau hajatan, sunatan gitu kasih saya kan. Imtihanan nah, gitu. Iya, yang lucu itu gitu kan ketika jadwal saya gitu ketika beliau masuk saya jadi nggak laku kan karena beliau dulu nggak mau Kang AA gitu, coba dulu nih badal saya ini lebih hebat, ternyata iya setelah beliau masuk ke sana saya nggak diundang lagi. Nah, itu kan lucu. Kalau sejak awal kita jerih payah lah, mulai dari ngojek gitu ya, ojek asli, mulai pakai ojek, kemudian bawa motor sendiri gitu, tengah malam beratus-ratus kilo, hujan-hujanan. Nah, beliau dulu nggak punya jas, gitu. Ingat saya ya acara apa Kang Yan, Ansor bersolawat kalau nggak salah, beliau nggak punya jas, ada jas saya kan, beliau pakai cuek aja, ketika lihat di foto kegedean kan. Ingat ketika itu kan 500.000 berdua. Masa-masa perjuangan gitu. Asli. Ya kan Kang Yan. Banyaklah kisah-kisah lucu. Tapi kita punya prinsip begini. Saya ingat ada sebuah kampung gitu, kumpulan pemuda Kang Yan punya motonya bagus. Nyaah kanu bener, dedeh kanu salah gitu ya. Kalau bahasa Imam Ali, ihtamilu minas safihi wahidan tarubbahu asyron. Jadi orang bodoh itu mesti dirangkul gitu, satu saja maka kita akan mendapatkan 10 gitu. Nah, prinsipnya begitulah gitu menghadapi orang-orang bodoh. Beliau sering sampaikan ke saya, tidaklah saya berdebat dengan orang pintar, Imam Syafi'i ya bilang itu, kecuali saya menang. Tapi tidaklah saya berdebat dengan orang bodoh kecuali saya kalah. Maka kita punya prinsip itulah, ihtamilu minas safihi wahidan tarubbahu asyron. Apapun reaksi di masyarakat ya, kalau objek dakwah kan mestinya kita rangkul. Ya, beliau kan punya bahasa-bahasa bagus ya, meme-meme seperti itu. Itu lucu malah sudah nggak ini gitu kan. Tapi itu kan bahan kita di panggung ya, nggak disampaikan di sini. Yang lucu beliau sering dianggap bukan mubalik kan ketika ke acara-acara besar, karena dulu pakai ojek gitu. Nggak ada yang nyambut, nggak ada yang salaman gitu, malah oleh Hansip, sekarang oleh Banser dipinggirkan kan, panggil padahal ilmu baliknya. sudah gak aneh kalau sekarang kan sudah populer gitu ya, sudah susah lagi untuk ikhlas ya kan. Makanya saya akan jauhi popularitas karena kadang mengganggu gitu, kadang sangat mengganggu. Tamak kita, tomak sudah besar tapi zong gitu ya. Ya kita ngisi sehari 4 titik zong semua itu sudah sering. Tapi kita nggak kapok karena target kita bukan itu. Ada yang bilang Ustadz apa ajeng-ajeng hikmah di kampung Husni. Berprinsiplah seperti Ismail Ibrahim Hajar gitu. Lari Siti Hajar Sofa Marwah 7 balik gitu kan, nggak dapat apa-apa. Ternyata zam-zam di tempat yang dekat kan, di telapak kaki Ismail, rizki yang begitu sampai sekarang. Padahal upaya Ibrahim Hajar begitu hebat ya. Tidak dapat apa-apa, dapatnya ya hari ini Mekah begitu makmur gitu, hanya doa. Gitu karena tadi awal pembukaannya Syaikhoni gitu, mudah-mudahan itu jadi doa dari para sepuh, itu kepercayaan dari para sepuh. Mudah-mudahan ke depan kepercayaan para sepuh ini tidak dikotori lah oleh niat-niat yang tidak asli gitu khususnya. Selanjutnya kan kalau tadi kita berbicara tentang kisah-kisah ketika sudah masuk ke sini lah gitu kan. Nah untuk hal-hal ketika dulu gitu kan, ketika dulu itu apa sih yang bisa maksudnya kita bisa kita pelajari di kisah-kisah lucu dan unik itu. Gini ya, dulu ketika kita
mahasiswa itu kita sering buka kajian online via radio atau via apalah dulu di Jakarta itu. Nah, memang kadang kita itu harus siap menghadapi logika auden yang cukup unik gitu kan. Misalkan ada kasus gini, waktu itu kita sedang temanya karena kalangan muda ya, jadi audennya tentang hukum onani lah, masturbasi. Saya sampaikan dari Madhhabul Arba'ah itu bagaimana gitu kan. Lalu disimpulkan itu memang ada madhab yang membolehkan itu hanya sebatas solusi agar tidak terjerumus pada zina. Tapi jangan dijadikan hobi. Hanya solusi, jangan dijadikan hobi. Terus ada auden yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz? Hobi saya cari solusi. Nah, akhirnya kita pun tak bisa jawab bagaimana sih sebenarnya. Nah, hal-hal yang dulu waktu kita di sebelum saya bertemu kembali dengan KHA karena hampir 10 tahun ya kita tidak bersua dulu itu. Nah, banyak sekali hal yang ya pahit manis lah kita belajar itu. Nah, ini sebagai apa ya, motivasi saja bagi sahabat, bagi rekan-rekan kita itu. Memang the power of kapepet itu penting gitu kan. Saya teringat guru saya itu pernah bilang gini, ketika kehidupan mengatakan tidak terhadap apa yang kau inginkan, yakinlah Allah mengatakan iya terhadap apa yang kau butuhkan. Kebutuhan kita Allah yang cari. Makanya kata guru saya itu, siasati agar kau itu butuh terhadap sesuatu, agar Allah menjamin itu. Nah, demikian ketika kita belajar juga kita memposisikan diri agar kita itu butuh. Misalkan ketika kita belajar, kebutuhan primer kita adalah referensi. Nah, referensi di perpustakaan kan jarang update ya, sehingga kita perlu beli yang cukup mahal waktu itu harganya. Nah, kita memposisikan diri butuh terhadap referensi itu, dan ada saja jalannya gitu kan. Ini bekal saja, jangan menyerah dengan keadaan lah ya. Dulu itu kita waktu kuliah Kang A juga sering ngobrol waktu di Mesir itu, karena hanya hidup dari beasiswa ya, mengandalkan syariah dari beasiswa, kadang beasiswa itu telat dan yang lain-lain. Kadang pagi makan, sore tidak, biasa itu bagi kita itu. Bahkan dulu waktu mahasiswa awal-awal itu saya itu disiplin makan, hari ini makan besok puasa gitu. Cuma beda motif. Kalau Nabi Daud itu karena kesolehan, kita itu karena kepepet gitu kan, mencukup-cukupkan anggaran. Banyak hal. Dulu pernah gini Kak, waktu di kampus semester 2 atau semester 3 saya. Kebetulan pakaian yang sering saya pakai itu cuma 3 saya bawa, 4 dengan kaos oblong itu. Jadi ketika Senin baju ini rutin gitu kan, Senin baju ini, Selasa, Rabu. Nah, yang pakai Senin itu Kamis pakai lagi gitu kan, karena sudah dicuci gitu kan. Nah, lalu ada mahasiswi teman saya bilang gini, "Bang, besok pakai baju yang ini ya?" Loh, kok tahu? Karena hari itu pasti pakai baju itu. Mungkin untuk konteks hari ini enggak lah ya. Rekan kita Ibnu IPPNU sekarang sudah kaya alhamdulillah. Husni rapihnya setelah sarjana. Setelah sarjana, sebelum sarjana beliau ekonominya mungkin. Banyaklah kisah-kisah yang perlu kita nikmati di suasana ya, kondisi kita sekarang ya alhamdulillah lah seperti sekarang ini. Dulu kadang kita menikmati karena suasana kuliah itu kata orang paling indah untuk dibicarakan. Kalau itu lebih dramatis Husni daripada Kang ya. Ya, suasana kuliah itu suasana yang sangat indah untuk dibicarakan, tapi sangat malas untuk dijalani dulu. Iya. Tapi sekarang kita nikmati, kadang kita rindu juga situasi-situasi seperti itu. Gitu kan. Itu ya sebagai tempaan. Husni kalau Kang Yayan kan the power of kapepet. Sebetulnya sama. Ada lagi satu the power of cinta ya, the power of love gitu. Kenapa kita bisa terbang? Ya, energi cinta itu luar biasa. Ya. Asli Kang Yayan gitu, mantan pacar saya itu sekarang jadi istri gitu. Saya tidak mau suami saya hanya S1 gitu, mau S2 gitu. Saya S2 gitu. Gak mau S2 di Indonesia, itu mau S2 luar negeri kan. Gitu kan. Karena dorongan dari cinta gitu, hanya kita berupaya untuk itu. Lumayan lah gitu. Motivasi awal.
sehingga kita bisa pernah ke mana, ke Mekah lah, pernah ke Timur Tengah, termasuk ke Mesir. Jadi the power of KPPT gitu, the power of itu penting, memang motivasi awal, tapi kesananya memang harus dilatih, susah lah, terbawa suasana, jangan sampai salah gaul kan gitu ya, salah gaul ya mesti sudah klarifikasi kan ya, salah gaul itu dari bahasa Arab, solahul qaul. Solahul qaul dibaca oleh orang Saudi kan jadi salah gaul. Kira-kira begitu Husni, kisah-kisah pahit gitu, tapi jadi lucu sekarang. Jadi lucu karena memang kita merasakan ini. Saya sering bilang ke Kang Yayan dulu, nikmati proses. Gitu. Sekarang sudah berubah beliau. Proses itu nikmat. Jadi apapun gitu ya. Dulu dari saya nikmati proses. Beliau ubah kekuatan itu menjadi proses itu nikmat. Proses itu nikmat. Makanya sahabat-sahabat muda, rekanita Hipno IPPNU, teman-teman muda, aswaja muda itu semua nikmati proses lah. Tambah lagi proses itu nikmat. The power of KPPT itu asli adanya kan gitu ya. Ya kalau nggak kepepet, Rasul juga demikian, banyak kepepetnya. Terakhir mungkin Kang, sebenarnya kita juga masih banyak lah yang ingin dibicarakan. Namun untuk pertanyaan terakhir Kang, sekaligus mungkin closing statement dari akang-akang berdua ini, apa sih, bagaimana cara kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama? Karena kita tahu Kang AA, Kang Amin ini adalah sosok tokoh muda NU, intelektual muda NU di Tasikmalaya yang menjadi kebanggaan kita, mungkin kaum muda, dan kita juga ingin tahu bagaimana sih caranya kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Kang Yan dulu, Kang Yan. Gimana kalau saya masih penikmat bukan pengkhidmat? Enggak, Kang Yan. Yang sudah khidmat. Ya mungkin yang sering jadi motivasi kita itu adalah bagaimana Nahdlatul Ulama itu didirikan. Ya, kita tahu dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama ya, pasal ke-8 itu di sana jelas tujuan NU didirikan itu pertama untuk kemaslahatan, kedua untuk tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang ketiga untuk kemajuan bangsa, dan yang keempat untuk ketinggian harkat dan martabat manusia. Nah, kita ingin berkhidmat di Nahdlatul Ulama, maka 4 poin inilah yang perlu kita tanamkan. Bagaimana kita bisa berjuang sekemampuan kita melalui wadah Nahdlatul Ulama untuk menyiarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai situasi, kondisi, dan tentunya media yang kita punya. Kemudian bagaimana kita bisa ikut rembuk di gerbong terbesar alim ulama di Indonesia bahkan di dunia itu tentang menyuarakan kemaslahatan umat itu adalah tujuan utama syariat. Karena syariat Allah turunkan itu bukan untuk Allah yang memang goniun anil alam, tapi ajaran agama ini Allah turunkan untuk kebaikan manusia. Makanya keberagaman kita harus mengarah kepada pembawa rahmat dan kebaikan bagi sesama. Nah, yang terakhir saya sering mengingatkan diri saya itu, kalau kita ingin berkhidmat di Nahdlatul Ulama, tanamkan dalam hati kita bahwa kita melalui Nahdlatul Ulama ingin mengangkat harkat dan martabat manusia sebagaimana Allah telah meninggikan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Itu saja mungkin ya sebagai motivasi kita dalam meluruskan niat kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Karena posisi kita sebenarnya agak terlalu berat juga ya berkhidmat itu, Kang Ayah, kata Mbah Maimun itu rahimahullah, posisi kita di Nahdlatul Ulama hanya tabaruk saja. Khidmat pun rasanya belum makomnya lah kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Kita bertabaruk saja melalui Nahdlatul Ulama. Itu mungkin Kang Ayah. Siap, kalau Husni, kalau saya siap berkhidmat tapi belum siap dibully. Ya, makanya kita agak jauh di tren medsos gitu. Saya yakin bahwa manual itu tetap barokah. Jadi betul tabaruk, sebagaimana di snap WA yang dari awal sampai sekarang belum saya ganti gitu. Bohong besar, salah besar. Kita ingin membesarkan Nahdlatul Ulama karena NU itu sudah besar.
Jadi kita masuk di Nahdlatul Ulama itu dalam rangka memperbaiki diri. Bahasa Kang Yamin tadi tabaruk di NU itu. Saya sederhana saja dalam rangka bersyukur saja Husni, karena malam yashkurinas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah. Kita dapat ilmu itu dari NU, dapat sanad agama kita, Islam, iman, ihsan kita dari NU. Bagaimana kita dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada NU gitu. Maka kita bersyukur kita sudah dapat Islam, iman, ihsan kita melalui NU gitu. Jadi syukur saja, karena salah satu syarat dapat ilmu barokah itu adalah berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada ilmu. Itulah para ulama. Bagaimana kita bisa dapat ilmu barokah kalau tidak berkhidmat kepada para ulama? Syarat ilmu itu adalah berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepada ilmu. Nah, kita di NU, ilmu kita dari NU, berkhidmatlah kepada NU gitu. Itu saya kira tidak ada motivasi lain di NU. Ada tabarruk tadi, khidmat harus walaupun kita belum mampu. Justru kita sering ngambil barokah asli gitu, ngambil barokah dari NU. Kalau tidak di NU gimana? Kita sudah jadi ustad-ustad medsos yang nggak karuan. Untung masih ada para ulama. Terima kasih kepada NU yang telah menyiapkan para ulama untuk keselamatan, kemaslahatan kita hidup di sini hari ini, juga untuk di esok di akhirat gitu. Asli kalau bicara ini maka Yamin nggak kuat ya kalau bicara masalah substansi tentang NU mah gitu ya. Apapun seloroh kita, apa tadi canda kita itu hanyalah bumbu kan itu. Intinya bersyukur, selama ini kita bersyukur di NU. Jadi apapun resikonya, dianggap tidak dianggap di NU itu, darah kita tetap hijau lah gitu. Apalagi saya lahir asli di kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya. Malah saya ingat Husni gitu, kata orang tua saya ketika saya lahir, saya dipangku oleh Abah Ajengan Pasung. Dan itu jadi motivasi, jadi doa luar biasa. Dan ada yang lucu terakhir ketika saya diundang ke mana, ke istana Husni, istana Jakarta ya, istana Presiden. Saya tidak masuk tuh dengan ajengan Deni Alhamdani dari Tanjung Jaya, nggak bisa masuk karena kehabisan undangan, karena undangan saya dikasih para sepuh gitu ya, saya terpaksa di luar. Nah, ketika mau bubar ternyata para itu syukuran ketika Agustusan ya, ketika di istana. Nah, ada para sepuh banyak yang tidak hadir, termasuk ketua PBNU. Ternyata panitia melemparkan undangan untuk ketua PBNU. Saya tidak tahu bahwa itu adalah undangan untuk ketua PBNU. Saya bawa, ini saya bisa masuk ke istana berbekal undangan Kiai Haji Said Akil Siroj gitu kan. Saya malu kan, saya cerita ke panitia, kok kasih saya gitu. Itu sudah takdir katanya, ajengan sudah harus masuk ke istana melalui tiket Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Itu saya kira bukan kebetulan. Sering saya sampaikan ke Kang Yayan, tidak ada istilah kebetulan di bawah matahari. Semua sudah ada dalam qadar Allah, qadar iradat Allah. Saya dulu ketika lahir dipangku oleh Abah Ajengan Cipasung, almarhumlah Abah Ajengan Cipasung, ramanya Ramanda dari Kiai Haji Muhammad Ilyas Rudiat, Rois Am PBNU. Saya bisa masuk ke istana Presiden berkat undangan ketua PBNU. Ini bukan kebetulan, saya kira sudah takdir saja. Mudah-mudahan saya masih bisa menjaga amanah itu. Doa para sepuh tetap terlimpah pada kita generasi muda. Gitu. Yang terakhir, poin paling penting, janganlah jadi sekedar pengikut para ulama, tapi jadilah penerus para ulama. Bukan hanya follower, tetapi penerus para ulama. Demikian. Ya, itu sangat luar biasa kita mendengarkan. Hatur nuhun Kang A, hatur nuhun Kang Amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam momen-momen setelah ini. Intinya hari ini tidak ada satupun pemimpin yang sukses tanpa melalui proses, dan kita kalau ingin menikmati proses maka kita harus menjalani dan yakinlah proses itu nikmat. Nah itu. Selanjutnya
ketika kita berkhidmat di NU tadi dikatakan bahwa hari ini kita di NU itu adalah cara kita untuk memperbaiki diri, cara kita untuk tabaruk di NU. Karena NU ini sudah besar dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penerusnya para ulama, bukan hanya sebatas pengikutnya para ulama saja. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.